Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan judul firman Tuhan, saya berikan judul Dikhususkan Tuhan. Yang terdapat di dalam Bilangan pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi Bilangan 3 ayat 12 sampai ayat 13, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, perikop ini berbicara khusus tentang kaum atau orang Lewi. Siapakah orang Lewi ini? Orang Lewi adalah kaum yang dikhususkan Tuhan untuk pelayanan di kemah suci. Dan mereka juga yang mendukung pelayanan keimaman yang dipercayakan kepada keluarga Harun. Mengapa orang Lewi atau keturunan Harun yang dikhususkan Tuhan untuk menjalankan pelayanan di kemah suci? Kekhususan suku Lewi ini atau orang Lewi ini ada hubungannya dengan penebusan Tuhan atas putra sulung dari bangsa Israel ketika mereka akan keluar dari bangsa Mesir. Di mana saat itu tulah yang ke-10 di mana Tuhan membinasakan semua putra sulung Mesir, sedangkan putra sulung Israel diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu semua putra sulung Israel adalah milik Allah dan Allah ingin memakai mereka untuk melayaninya. Tetapi ada satu peristiwa juga ketika bangsa Israel pergi dari Mesir di sana terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa di mana bangsa Israel ini menjadi murtad Bangsa Israel membangun patung lembu bagi diri mereka sendiri untuk dijadikan Allah. Pada saat Musa naik ke Bukit Sinai selama 40 hari. Dan ketika Musa kembali dari Bukit Sinai dan melihat semua kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, Musa ini memberi tantangan kepada bangsa Israel. Musa ingin menanyakan kepada bangsa Israel siapa yang mau berpihak kepada Allah. Dan akhirnya suku Lewi inilah yang cepat berpihak kepada Allah dan juga Musa. Oleh sebab itu setelah terjadi penyembahan anak lembu emas ini, Allah mencabut hak putra sulung yang tadinya diberikan kepada seluruh putra sulung Israel. Dan akhirnya Allah memberikannya kepada seluruh suku Lewi. Sehingga mereka yang bertugas menjadi imam atau mereka yang bertugas untuk pelayanan di kemah suci. Dan akhirnya seluruh suku Lewi lah yang dipilih dan dikhususkan Tuhan mewakili putra-putra sulung Israel dari suku-suku lainnya untuk melayani Tuhan. Nah, jadi pada mulanya Harunlah yang diurapi oleh Allah untuk menjadi imam atas bangsa Israel karena Harun juga adalah orang Lewi. Lalu anak-anak Harun juga diurapi dan ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Oleh sebab itu yang menjabat sebagai imam orang Israel dan melayani kemah suci haruslah laki-laki dari orang Lewi, dari keturunan Lewi atau keturunan Harun. Seperti orang Lewi ini, kita semua pun adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena kita juga sudah ditebus dan diselamatkan Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib sama seperti darah yang dioleskan oleh bangsa Israel pada tiang ataupun ambang pintu mereka pada saat orang Israel akan berangkat dari tanah Mesir. Sehingga saat itu orang-orang Israel diselamatkan oleh Tuhan. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Darah Tuhan yang sudah tercurah di kayu salib itu pun menjadi keselamatan bagi kita. Menjadi jaminan untuk kita menerima mahkota kehidupan yang berasal daripada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, orang Lewi ini dikhususkan Tuhan untuk melakukan pelayanan di kemah suci. Sebagai umat yang juga dikhususkan Tuhan, kita pun juga memiliki tugas pelayanan yang sama. Dan tentunya kita berikan kepada Allah. Apakah tugas pelayanan itu? Yang pertama, memelihara kemah suci. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26. Kemah suci dalam bahasa Ibrani disebut sebagai miskan, artinya tinggal, beristirahat atau menetap. Jadi kemah suci adalah tempat di mana Allah tinggal dan menetap di tengah-tengah orang Israel pada saat itu. Dan dalam masa pemerintahan Salomo, kemah suci ini diganti menjadi bait Allah.
Seperti tugas orang Lewi yang harus memelihara kemah suci, kita pun juga memiliki tugas yang sama. Sesuai dengan yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tubuh kita ini adalah baitnya Allah dan tempat di mana Roh Kudus Allah itu diam di dalam kehidupan kita. Kita harus memelihara tubuh kita, memelihara diri kita agar selalu menjadi tempat yang baik, tempat yang layak untuk Allah bersemayam. Bagaimana memelihara bait Allah yang adalah tubuh kita sendiri supaya layak ditempati oleh Allah? Yaitu dengan menjaga kekudusan hidup kita. Allah yang kuduslah yang menguduskan umatnya, yang menguduskan kita semua. Sehingga manusia yang berdosa bisa menjadi kudus dan layak di hadapan Allah. Oleh sebab itu kekudusan harus selalu dijaga dan harus dipertahankan. Karena Allah dan baitnya adalah kudus. Sehingga kita pun juga harus kudus. Itu pun yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat yang ke-17 bagian B. Jagalah kekudusan hidup kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Melalui perkataan kita, perkatakan kata-kata berkat, kata-kata firman Tuhan, ya. Penglihatan kita, perbuatan kita, lakukan semua tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perasaan bahkan pikiran kita. Kita memikirkan setiap kebaikan Tuhan, kita berpikir optimis, berpikir positif. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua, tugas pelayanan dari orang Lewi dan juga merupakan tugas pelayanan bagi kita sebagai umat yang dikhususkan Tuhan adalah memelihara dan menjaga alat-alat, perabot atau perkakas dan barang-barang kudus kemah suci. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-31, 32 dan 36. Ini berbicara tentang segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Ya, alat-alat, perabot-perabot, perkakas-perkakas yang ada di kemah suci pada saat itu melambangkan setiap hal yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita saat ini. Ya, contohnya seperti talenta atau bakat, kepandaian, bahkan semua hal yang baik yang kita miliki, yang dapat kita lakukan, yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tadi dikatakan memelihara dan menjaga. Oleh sebab itu apa yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita, semua hal-hal yang baik yang ada dalam kehidupan kita, hal yang baik yang dapat kita lakukan, bakat kita, talenta kita, kepandaian kita, mari kita mau menjaga dan memeliharanya, serta kita mau kembangkan dan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti ayat yang sudah sering kita dengarkan ya, yang mungkin Bapak Ibu juga sering membacanya di rumah masing-masing. Kolose 3 ayat 23. Mari apapun yang kita bisa lakukan, apapun yang kita kerjakan, yang kita miliki, kita mau melakukannya semuanya yang terbaik hanya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan. Kita mendapatkannya dari Tuhan dan kita mendapatkannya oleh karena Tuhan. Oleh sebab itu kita juga harus memberikannya hanya kepada Tuhan. Jika kita punya talenta bernyanyi, layanilah Tuhan. Ya, melalui pelayanan di gereja ada singer ataupun pemimpin pujian ataupun paduan suara ataupun yang lainnya. Jika kita punya talenta bermusik, ya, bantu pelayanan pekerjaan Tuhan dengan menjadi pemain musik di gereja. Ya, untuk sama-sama mengiringi umat-umat Tuhan untuk memuji Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kita lakukan dengan baik dan jujur. Sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap pekerjaan kita, terhadap atasan kita pun, ataupun terhadap Tuhan. Ya. Semua berkat yang Tuhan berikan, kita gunakan dengan bijak. Itu juga adalah salah satu cara kita menjaga dan memelihara setiap hal yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk menjadi pengikut dan pelayannya. Mari kita dengan setia melaksanakan tugas-tugas khusus kita kepada Allah. Peliharalah tubuh kita, diri kita dengan menjaga kekudusannya supaya Allah dapat tinggal dan menetap di dalam kehidupan kita. Pelihara setiap apa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita dan lakukan semuanya yang terbaik hanya untuk Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami bersyukur buat segala kasih-Mu, kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Bahkan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kami semua adalah umat-umat yang dikhususkan oleh Engkau. Oleh sebab itu ada hal-hal yang harus kami kerjakan, ada tugas-tugas pelayanan yang harus kami lakukan. Roh Kudus, mampukan kami untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa pada saat hari ini Tuhan, kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang mau menyanyikan kekuatan-Mu, bersorak-sorai karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menjadi kota benteng, tempat pelarian bagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang pada waktu kesesakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang, supaya tetap setia, mengiring dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut dan terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.